Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran sejarah Indonesia dengan Ibu Haida. Mudah-mudahan kalian dalam sehat walafiat. Kita doakan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran sejarah kali ini dengan penuh semangat sampai akhir pelajaran. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah memperkenalkan siapa saja guru yang mengajar sejarah Indonesia di SMA Negeri 37. Nah, untuk pelajaran sejarah Indonesia di kelas kalian, Ibulah yang akan mengajar sejarah Indonesia, yaitu dengan Ibu Haida. Baiklah anak-anakku sekalian, buku yang kalian akan gunakan sejarah Indonesia adalah buku paket yang akan dipinjamkan oleh sekolah, yang nanti bisa kalian ambil di perpustakaan SMA Negeri 37 Jakarta. Nah, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, ini buku paket yang akan kalian gunakan. Nanti kalian simpan selama 1 tahun. Jangan sampai rusak. Kalian nanti akan kembalikan ke sekolah setelah kalian naik kelas 11 dan nanti akan dipergunakan lagi oleh adik kelas kalian. Oleh sebab itu ibu kita kalian beri sampul, kemudian kalian simpan baik-baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di kelas 10 pada semester ganjil. Sebenarnya kompetensi yang harus dipelajari di kelas 10 ini ada 6 kompetensi. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang sedang ada wabah COVID-19, maka materi dengan lebih singkat yaitu dengan 4 kompetensi. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti setiap kompetensi yang akan kita pelajari. Jangan lupa mengisi daftar hadir, dan apabila tidak bisa mengikuti pelajaran kali ini, segera laporkan ke ketua kelas ataupun ke wali kelas kalian agar diberi keterangan kenapa tidak bisa mengikuti. Baiklah, Ibu minta kalian simak baik-baik kompetensi yang akan dipelajari di semester ini. Ya, coba kalian perhatikan, kalian simak baik-baik apa yang Ibu tampilkan pada video ini. Kompetensi dasar sejarah Indonesia di kelas 10 yang kalian pelajari di semester ganjil ini ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi 3.1, yaitu memahami konsep berpikir dalam sejarah. Konsep berpikir dalam sejarah ini nanti ada konsep diakronis dan konsep sinkronis. Serta kita mempelajari juga unsur-unsur dalam sejarah, yaitu ruang, waktu, kemudian manusia sebagai pelaku sejarah, dan perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. 3.2 yaitu menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang akan dipelajari adalah dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana kehidupan masyarakatnya pada zaman praaksara tersebut atau yang dikenal dengan masa sebelum mengenal adanya tulisan. Selanjutnya yaitu kompetensi 3.3, menganalisis proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang kita pelajari adalah teori-teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, kemudian kerajaan-kerajaan muncul pada masa Hindu dan Buddha, dan yang terakhir adalah peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, atau budaya-budaya apa sajakah yang masuk ke Indonesia yang bercorak Hindu dan Buddha. Kompetensi yang keempat adalah menganalisis proses masuknya agama Islam di Indonesia. Seperti kita ketahui, agama selain Hindu Buddha, Islam masuk setelah masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Lalu yang kita pelajari adalah bagaimana teori-teori Islam
proses masuknya Islam, kemudian kerajaan-kerajaan apa yang berdiri pada masa kerajaan Islam, serta peninggalan-peninggalan atau budaya-budaya yang ditinggalkan oleh kerajaan Islam di Indonesia atau yang bercorak Islam. Itu adalah kompetensi yang kita pelajari di semester ganjil. Tugas kalian adalah mencatat 4 kompetensi tersebut di dalam buku tulis. Sekali lagi, tugas kalian adalah mencatat 4 kompetensi tersebut di dalam buku tulis. Nanti buku tulis ini akan Ibu periksa atau Ibu kumpulkan setelah kalian masuk ke sekolah, mungkin pada akhir semester ganjil. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menampilkan kembali tentang apa itu sejarah. Sebelum memasuki pada konsep-konsep dalam sejarah, kita mengenal sendiri secara sekilas, yaitu tentang sejarah. Pada pertemuan yang lalu, Ibu pernah menyampaikan apa pengertian sejarah, kemudian apakah kamu suka dengan pelajaran sejarah, dan kemudian apa saja manfaat mempelajari sejarah. Nah, pada kesempatan kali inilah Ibu akan mengulang kembali apa yang Ibu tanyakan. Mudah-mudahan kalian bisa membandingkan jawaban kalian dengan apa yang Ibu sampaikan hari ini. Yang pertama adalah asal kata sejarah. Sejarah adalah suatu peristiwa yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, artinya pohon. Maksudnya pohon itu adalah suatu makhluk yang berkembang terus. Nanti dari pohon tumbuhlah cabang, dari cabang tumbuhlah ranting, dari ranting tumbuhlah daun-daun, kemudian berkembanglah bunga yang akan menjadi buah. Sama juga dengan sejarah seperti itu. Sejarah terus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Yang kedua, bahasa sejarah sering juga digunakan dalam bahasa Inggris yang dengan istilah history atau peristiwa masa lalu. Nah, kemudian sejarah sendiri memiliki arti. Yang pertama adalah sejarah merupakan peristiwa yang abadi, yang mungkin menjadi kenang-kenangan yang tidak bisa dilupakan dan terus menjadi suatu sejarah bagi manusia. Yang kedua, peristiwa yang unik, yaitu sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak bisa terulang. Walaupun terulang, tentu dengan waktu dan ruang yang berbeda. Kemudian sejarah merupakan peristiwa yang sangat penting, di mana sejarah ini merupakan peristiwa yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat yang nanti bisa berguna dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah sumber-sumber sejarah. Dalam mempelajari sejarah, kita memiliki sumber-sumber. Yang pertama adalah sumber lisan. Yang kedua, sumber tertulis atau yang disebut dengan tulisan. Yang ketiga, sumber sejarah kita bisa dapat dengan alat atau benda, peninggalan-peninggalan yang digunakan pada masa lalu, atau istilahnya disebutnya seringnya artefak. Kenapa? Karena pada masa itu mungkin belum adanya tulisan. Yang keempat, yaitu manfaat belajar sejarah. Kemarin Ibu sudah bertanya pada kalian apa manfaat belajar sejarah. Pasti tentunya manfaatnya sangat banyak. Nah, Ibu hanya menyampaikan beberapa manfaat. Yang pertama, dengan mengenal sejarah, kita bisa mengenal kehidupan masa lampau yang mungkin kita tidak alami
Yang kedua yaitu kita bisa menjadi pedoman kehidupan selanjutnya, dimana kalau kita mengetahui sejarah itu kurang baik, maka kita akan bisa memperbaikinya, atau bagaimana cara menghadapinya, atau penanggulangan yang dihadapinya. Itu salah satu dari manfaat dari sejarah. Yang ketiga, dengan sejarah, mempelajari sejarah, kita bisa menumbuhkan rasa kebangsaan, menumbuhkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Ini adalah beberapa contoh manfaat dari sejarah, dan masih banyak lagi tentunya. Demikianlah secara singkat mengenal tentang sejarah. Baiklah, untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana cara berpikir dalam sejarah. Demikianlah materi ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan Ibu minta kalian membaca lagi buku-buku serta melihat informasi yang lain untuk menambah materi selain dari apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum